Oke everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today everyone? I hope that you are still in a good condition so that you can follow this learning video. Oke, kita sudah sampai di chapter 3, yang mana chapter 3 ini seperti yang sudah Mr. F bilang di minggu yang lalu, ada 2 subbab. Subbab pertama sudah kalian pelajari sebelumnya, oke? Dan subbab yang terakhir ini itu insya Allah akan kita pelajari. Oke, sudah dipersiapkan buku paketnya? Oke, jika sudah dipersiapkan silakan dibuka buku paketnya dan menuju ke chapter 3. Sudah ya? Kita lanjutkan. Chapter 3 itu berjudul We Know What to Do. Oke, sesuai nggak dengan apa yang sudah sampean buka di buku buku paket kalian itu? Oke, lanjut. Chapter 3 itu ada 2 subkategori ya. Yang pertama subkategorinya sudah kalian pelajari di minggu yang lalu, yaitu to give suggestion atau memberikan saran kepada orang yang lain. Yang kedua, subkategori yang kedua insya Allah kita akan pelajari di minggu ini, yaitu to state rules and obligations. Yang mana ini itu paling apa ya, paling sering kita lihat, paling sering kita baca, dan paling sering kita lakukan, yaitu menyebutkan peraturan dan kewajiban. Sebagai seseorang yang ya umpamanya kalian ya, sebagai seorang siswa itu pasti kalian itu ada rambu-rambunya. Sebagai seorang siswa, sebagai seorang muslim, kita juga ada peraturannya yang mengharuskan kita apa? Sholat, puasa yang wajib kita lakukan ya. Kita akan bahas di bagian sininya. Oke, lanjut. Stating rules and obligation. Rules and obligations are things that we must or must not do. Di garis bawah yang bagian must or must not do, yang mana artinya peraturan dan kewajiban adalah hal-hal yang bisa, boleh, atau tidak boleh kita lakukan. Sir, maksudnya apa? Ini penjelasannya, saya kasih contoh langsung ya biar lebih jelas. Examples, contohnya. Misal nih ya, misal kita itu berada di rumah kamu ya. Di rumah kamu nak, itu otomatis itu peraturan yang tidak tertulis seperti apa di situ. We must obey our parents. We must obey our parents. Kita harus menghormati orang tua kita yang dari kecil telah mengasuh kita, mengayomi kita gitu loh ya. Kita tidak boleh semena-mena kepada mereka. Itu contohnya. Contoh yang kedua. Itu contoh yang kedua. Ya seperti sudah Mister katakan di pertama tadi, in Islam, di agama kita yang Islam itu, we must do sholat. Sholat apa itu? Sholat fardu ya, 5 times a day. Kita wajib dan kita harus melaksanakan sholat fardu sebanyak 5 kali dalam satu hari. Ya, itu. Di garis bawah ada kata-kata must juga di situ ya. Di Islam itu juga ada lagi, tapi yang ini Mister kasih contoh yang bagian must not. Itu contohnya. In Islam ya, we must not steal. Ada yang tahu steal itu apa? Mencuri, benar. Jadi di Islam itu kita tidak boleh nak mencuri itu ya. Sebenarnya di Islam itu kita banyak sekali peraturan-peraturan yang tidak membolehkan kita melakukan hal-hal kejelekan. Salah satunya yaitu Mister kasih contoh itu ya. We must not steal. Itu kita tidak boleh mencuri ya. Jangan mencuri itu ya. Contoh yang lain apa? Ini. Another example. Yang pertama, at school, Sunan Giri menganti ya. We must do our assignment ya. Misal nih ada pembelajaran yang diberikan oleh guru kita ya. Guru kita itu sudah menjelaskan sesuatu, sudah menjelaskan pembelajarannya, dan di akhir pembelajarannya beliau itu memberikan tugas
Untuk apa tugas itu? Untuk mengecek apakah kalian sudah paham atau tidak. Ya. Guru tersebut memberikan tugas. Nah, ini tolong dikerjakan 1-5 contohnya. Dan kalian itu harus mengerjakan tugas-tugas itu ya. Tuh. Do our assignment. We must do our assignment. Lanjut, contoh lanjutnya. Contoh selanjutnya, at school sama juga ya, tapi sekarang contoh yang menggunakan must not. We must not do bad things to our friends. Kita tidak boleh melakukan perilaku jahat kepada teman-teman kita. Contohnya nih, bertengkar kepada teman kita, lalu apalagi ya perilaku jahat ya, mukul ya, memukul teman kita, lalu apa namanya, mendorong teman kita itu ya, jangan semuanya itu jelek semua itu ya, jangan dilakukan. Oke. Lanjutannya, in society. Tahu nggak society itu apa? Ada yang tahu? Society itu adalah lingkungan sekitar kita ya, masyarakat kita. In society, we must be polite and kind. In society, we must be polite and kind. Di masyarakat kita itu loh, kita itu harus satu, baik, ramah, dan sopan gitu loh ya. Itu lanjutannya, in society lagi, tapi contohnya menggunakan must not ya. We must not litter. We must not litter. Tahu litter itu apa? Contohnya, misalkan itu lagi makan es krim kan ada apa namanya, kuahnya itu, pembungkusnya itu. Kalian tuh sudah makan es krim sampai habis. Nah, litter itu maksudnya ini sampah dari es krim itu sama itu tiba-tiba membuang terus gitu saja. Itu jangan, nah ya. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan itu ya. Ada tempatnya kok, kenapa kok dibuang sembarangan gitu ya. Lanjutannya, oke, in a mosque. In a mosque, di masjid, nah ya, we must be quiet. We must be quiet. Apa itu quiet? Tenang, diam ya. Kita harus tenang atau kita harus diam. Karena apa? Kita itu menghormati orang yang sedang beribadah, orang yang sedang membaca Quran, orang yang sedang apalagi itu ya, dia melaksanakan ibadah. Contohnya itu sholat, contohnya itu tanya jawab Islam, semuanya berada di mosque. Makanya kita tidak boleh ramai di dalam mosque itu atau di dalam masjid itu ya. Oke, students. Do you understand, students? As usual, if you have questions about this material, you can ask me by using WA, WhatsApp, or using Edmodo. Oke? Jika sudah sampai sini, maka seperti biasanya saya akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay strong, stay healthy, and be good to others. See you.